Domain expansion telah diperlihatkan oleh Gege Akutami dalam serial manganya yaitu Jujutsu Kaisen, sampai pada chapter yang ke-230 kemarin. Domain expansion atau yang disebut perluasan domain merupakan sebuah teknik tertinggi dalam dunia penyihir Jujutsu Kaisen yang tidak banyak penyihir bisa melakukan hal tersebut, di mana sejauh cerita ini telah berjalan hanya segelintir penyihir atau arwah terkutuk yang mampu bisa menggunakan domain expansion ketika dalam pertarungan. Domain expansion sendiri digunakan sebagai bentuk barrier, di mana dalam pertarungan efek pasti kena, dan dari teknik kutukan para penyihir bisa digunakan untuk memaksimalkan serangan kepada lawan. Dan berikut kita akan membahas beberapa domain expansion yang sudah muncul di Jujutsu Kaisen. Yang pertama, Ryomen Sukuna. Pada chapter 8, ketika Ryomen Sukuna menghajar roh kutukan jari yang mau melawannya, Sukuna pun mengaktifkan Malefen untuk pertama kalinya. Karena Sukuna tidak membutuhkan barrier untuk membuat domain seperti domain expansion yang lainnya, bahkan area dari domain Sukuna terbilang sangat luas, yaitu mencapai 200 meter. Sukuna juga menggunakan slash dan dismantle dalam domainnya sebagai efek pasti kena cliff untuk menebas apapun yang memiliki energi terkutuk, dan dismantle untuk menebas benda mati. Singkatnya, di dalam domain Sukuna, siapapun dan apapun akan tertebas oleh serangan Sukuna tanpa terkecuali. Jogo. Nah, pada chapter 15, ketika Jogo terdesak saat melawan Gojo, ia pun mengaktifkan domain expansionnya yang bernama Calvin of the Iron Mountain. Domain Jogo ini sepanas kawah gunung berapi yang masih aktif. Bahkan sebelum efek pasti kena ia gunakan, orang yang terjebak di tempat tersebut pasti akan terbakar dengan cepat. Dan jika target baru masuk ke dalam Calvin of the Iron Mountain-nya Jogo juga bisa menyerang targetnya dengan apinya hanya dengan menggunakan pikirannya saja, atau istilahnya adalah pyrokinesis. Bahkan, Jogo bisa mengendalikan bumi di dalam domainnya untuk menyerang targetnya yang telah berada di dalam domain gunung berapinya. Ketiga, Gojo Satoru. Yang ketiga ini adalah domain expansion dari Gojo Satoru, di mana ketika Jogo mengaktifkan domain expansionnya pada chapter 15, Gojo pun melawannya dengan cara mengaktifkan domain expansionnya juga yang bernama Unlimited Void, di mana domain expansion ini membuat pikiran dari targetnya dipenuhi oleh informasi dan kesadaran yang tak ada batasnya, yang membuat siapapun yang terkena domain tersebut akan tertegun dan tidak berdaya. Jika diperhatikan, domain dari Gojo ini serupa dengan inti dari Black Hole. Siapapun yang berada di dalam domain expansionnya akan bisa hancur dalam hitungan menit. Bahkan, efek paparan dari Unlimited Void yang hanya 0,2 detik saja mampu membuat kutukan kelas spesial lumpuh sementara. Bahkan, Sukuna yang hampir memiliki seluruh kekuatannya hanya dapat bertahan 10 detik. Setelah itu, dirinya terluka sangat parah akibat efek domain expansion tersebut. Serta, kepada para non-saman bisa mengalami rehabilitasi selama 2 bulan lamanya saat memasuki domain expansion tersebut. Yang keempat adalah domain expansion dari Mahito, yaitu Self-Embodiment of Perfection pada chapter 28. Saat Mahito kewalahan menghadapi Yuji dan Nanami, dia pun langsung mengaktifkan domainnya dan hanya menjebak Nanami saja. Domain ini mengurung targetnya dengan memunculkan tangan-tangan raksasa yang tiada habisnya untuk mengurung targetnya. Domainnya ini memungkinkan Mahito untuk memanipulasi jiwa siapa saja yang terperangkap di dalam wilayahnya, membuat kondisi yang mengharuskan Mahito untuk menyentuh targetnya untuk menghancurkannya dengan instan. Kelima, Megumi Fushiguro. Pada chapter 58, Megumi pun mengaktifkan Chimera Shadow Garden untuk pertama kalinya. Tapi, dalam bentuk domainnya yang tidak lengkap, memungkinkan Megumi untuk mengisi area dengan bayangan cairan tebal di tanah dan memanggil Shikigami yang tak terhitung jumlahnya, serta memanfaatkan manipulasi lanjutan dari bayangannya. Keenam, Hosogami. Perluasan domain dari Hosogami ini menjebak targetnya dalam peti mati dan menguburnya dengan nisan batu besar yang jatuh dari atas dan memulai 3 hitungan. Jika korban tidak dapat melarikan diri dari peti mati dalam waktu 3 detik itu, mereka akan terinfeksi cacar dan mati. Hosogami ini dapat mengaktifkan domain mereka dan langsung menjebak lawan di dalamnya. Domain itu sendiri adalah kuburan yang sesuai dengan tema kemampuan kutukan penyakit. Ketujuh, Dagon. Dalam insiden Shibuya pada chapter 107 dan 108, Dagon ini menjebak lawannya dengan domain yang berbentuk area tepi pantai. Bahkan Dagon sanggup mengontrol air laut dan menggunakan teknik bawaannya seperti Death Sword Disaster Time, atau dapat menggunakan beberapa lusin Shikigami mirip ikan. Dan juga domainnya memiliki efek pasti kena. Dan karena saking kuatnya, Dagon dalam domainnya ia hampir saja menghabisi 4 saman kelas 1 sekaligus.
Higuruma. Forced Suicide Punishment atau Deadly Sentencing domain expansion milik Higuruma ini dia aktifkan pada chapter 164 ketika melawan Itadori, di mana domain ini menyerupai ruang sidang yang kecil, yang mana terdapat tempat pengguna dan targetnya berdiri berhadapan satu sama lain, dan berperan sebagai jaksa dan terdakwa atau lebih tepatnya bertema pengadilan. Domain ini memungkinkan Higuruma untuk memaksa persidangan pada targetnya. Semua kekerasan dilarang di area tersebut dan persidangan dinilai oleh Shikigami milik Higuruma sebagai jurinya. Uji coba domain ini dapat berakhir dua kemungkinan, yaitu vonis bersalah dan vonis tidak bersalah. Kesembilan, Hakari Kinji. Domain expansion milik Hakari Kinji yaitu adalah Idle Dead Gambler atau Zasatsu Bakuto. Tujuan dari domain ini adalah agar membuat penggunanya mendapatkan jackpot dengan cara menyusun 3 simbol yang sama dengan lusinan mesin jackpot di dalam domainnya. Keuntungan dari mendapatkan jackpot yaitu memberikan energi terkutuk yang tidak terbatas dan teknik pembalik kutukan secara otomatis, yang mana untuk memulihkan tubuhnya dari segala luka dengan sangat instan. Atau jika Hakari berhasil mendapatkan jackpot, dia mendapatkan dorongan sementara dari energi terkutuk yang tidak terbatas. Ke-10, Naoya Zenin. Naoya Zenin memiliki teknik domain bernama Time Cell Moon Place atau Jihoge Kyuden. Setelah Naoya mati dan menjadi kutukan pendendam, dia memiliki domainnya sendiri, di mana domain ini berbentuk sebuah rahim dengan bola mata raksasa di tengahnya. Dan orang yang memasuki domainnya harus mematuhi aturan gerakan 24 fps. Serta Naoya mampu membuat setiap sel di seluruh tubuh musuhnya diserang oleh barisan bingkai film animasi. Dan setelah Naoya menyentuh targetnya, target harus mengikuti setiap gerakan cepat dari Naoya. Ke-11, Kenjaku. Kenjaku memiliki domain expansion Womb Profusion, yang mana domain ini berbentuk sebuah pilar totem raksasa yang terbuat dari banyak kutukan. Uniknya, tipe domain Kenjaku ini adalah tipe domain tanpa barir seperti milik Sukuna. Dan domainnya ini, siapapun yang tertangkap dalam area serangannya yang tidak dapat dilewatkan akan terkena ledakan yang mirip dengan teknik ledakan dari kekuatan Uzumaki miliknya. Tetapi sifat serangannya tidak diketahui. Yang terakhir adalah Theirfold Affliction. Domain expansion ini adalah milik Yorozu, yaitu roh kutukan teman Sukuna yang memasuki tubuh kakaknya Fushiguro Megumi. Dan teknik domain expansionnya ini, di mana dia memperluas domain dengan perlengkap seperti sistem saraf ganglingga serangga yang menggantung di sekitarnya dan sekitar musuhnya. Dan ini menjamin serangan buatan Yorozu untuk pasti mengenai target mereka. Dan domain expansion milik Yorozu ini muncul ketika sedang berhadapan dengan Sukuna yang memasuki tubuh Megumi. Dan demikian adalah pembahasan mengenai beberapa teknik domain expansion pada Jujutsu Kaisen. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya.